Pernahkah kamu merasa ada yang aneh, seperti alam semesta sedang berkomunikasi denganmu? Jangan-jangan kamu sedang diuji untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana? Like video ini jika kamu merasakan hal yang sama, dan subscribe untuk perjalanan Stoik bersamaku. Hai sahabat Stoik, selamat datang kembali di channelku. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. 10 tanda bahwa alam semesta sedang berusaha menarik perhatianmu. Stoisme mengajarkan kita untuk membaca tanda-tanda ini, memahami pesan yang ingin disampaikan alam, dan meresponnya dengan bijak. Ingat, alam semesta bukanlah entitas yang jahat atau kejam, melainkan guru yang selalu ingin kita berkembang. Jadi, mari kita buka mata dan hati kita, dan pelajari bersama-sama. Siapkan dirimu untuk perjalanan mendalam ke dalam diri sendiri dan alam semesta. Tanda pertama adalah perasaan tidak nyaman yang terus-menerus, bukan hanya sekedar stres biasa, tetapi perasaan gelisah, hampa, atau tidak puas yang mendalam. Stoisme mengajarkan kita bahwa perasaan ini seringkali merupakan sinyal bahwa kita perlu mengubah sesuatu dalam hidup kita. Mungkin kita terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan, atau mungkin kita mengabaikan nilai-nilai inti kita. Alam semesta melalui perasaan tidak nyaman ini mendorong kita untuk introspeksi dan mencari jalan keluar. Jangan abaikan perasaan ini, dengarkan apa yang ingin disampaikannya kepadamu. Renungkan apa yang benar-benar penting bagimu dan beranilah untuk mengambil langkah perubahan. Tanda kedua adalah munculnya tantangan atau kesulitan yang tak terduga. Kehilangan pekerjaan, masalah keuangan, atau konflik dalam hubungan, semuanya bisa menjadi ujian dari alam semesta. Stoisme mengajarkan kita untuk tidak melihat kesulitan sebagai musibah, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Epictetus, salah satu tokoh Stoik terkemuka, pernah berkata, "Kesulitan adalah bahan bakar untuk keunggulan." Jadi, ketika kamu menghadapi tantangan, jangan menyerah. Gunakan akal sehatmu, kendalikan emosimu, dan hadapi tantangan itu dengan keberanian dan keteguhan hati. Ingatlah, setiap tantangan yang berhasil kamu atasi akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tanda ketiga adalah pertemuan dengan orang-orang baru yang berpengaruh. Alam semesta seringkali mengirimkan orang-orang ke dalam hidup kita untuk tujuan tertentu. Mungkin mereka hadir untuk memberikan kita pelajaran penting, menawarkan bantuan, atau bahkan mengubah arah hidup kita secara drastis. Stoicisme mengajarkan kita untuk terbuka terhadap orang-orang baru dan memperhatikan pesan yang mereka bawa. Perhatikan bagaimana interaksi dengan mereka membuatmu merasa dan berpikir. Apakah mereka menginspirasimu untuk menjadi lebih baik? Apakah mereka menantang keyakinanmu? Jadilah bijak dalam memilih teman dan mentor, dan belajarlah dari setiap interaksi yang kamu miliki. Tanda keempat adalah munculnya intuisi yang kuat. Pernahkah kamu merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu meskipun tidak ada alasan logis yang jelas? Itu bisa jadi intuisi, suara hati yang membimbingmu. Stoicisme mengajarkan kita untuk mendengarkan intuisi kita dan mempercayainya. Intuisi adalah bentuk kecerdasan bawah sadar yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan memberikan kita petunjuk tentang jalan yang harus kita tempuh. Jangan abaikan bisikan hati kecil itu, karena seringkali ia tahu apa yang terbaik untukmu. Latih kepekaanmu terhadap intuisi dengan meditasi dan refleksi diri. Tanda kelima adalah mimpi yang jelas dan berulang. Mimpi seringkali merupakan jendela ke alam bawah sadar kita. Alam semesta dapat menggunakan mimpi untuk mengirimkan pesan kepada kita, mengungkapkan ketakutan atau harapan kita yang terpendam, atau memberikan kita wawasan tentang masalah yang sedang kita hadapi. Stoicisme mengajarkan kita untuk memperhatikan mimpi kita dan mencoba menafsirkannya. Catat mimpi-mimpi yang kamu ingat, perhatikan tema dan simbol yang muncul, dan cari tahu apa yang ingin disampaikan oleh alam bawah sadarmu. Jika kamu mengalami mimpi yang berulang, itu bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu kamu selesaikan dalam hidupmu.
Tanda keenam adalah sinkronisitas atau kebetulan yang bermakna. Sinkronisitas adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa yang tampak tidak berhubungan secara kausal tetapi memiliki makna yang signifikan bagi kita. Misalnya, kamu sedang memikirkan seseorang lalu tiba-tiba orang itu meneleponmu. Atau, kamu sedang mencari solusi untuk suatu masalah, lalu kamu secara tidak sengaja menemukan artikel yang memberikan jawaban yang kamu cari. Stoicisme mengajarkan kita untuk memperhatikan sinkronisitas dan mencari makna di baliknya. Sinkronisitas bisa jadi merupakan cara alam semesta memberikan kita petunjuk atau dukungan. Tanda ketujuh adalah ketertarikan yang kuat pada subjek atau bidang tertentu. Pernahkah kamu merasa tertarik pada suatu subjek atau bidang tertentu meskipun kamu tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya? Itu bisa jadi pertanda bahwa alam semesta sedang mengeksplorasi minat tersebut. Stoisme mengajarkan kita untuk mengikuti hasrat kita dan mengembangkan bakat kita. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan belajar hal-hal yang berbeda. Mungkin kamu akan menemukan potensi tersembunyi yang selama ini tidak kamu sadari. Ikuti kata hatimu dan jangan biarkan orang lain menghalangimu untuk mengejar impianmu. Tanda kedelapan adalah perasaan terputus dari orang lain. Jika kamu merasa terisolasi, kesepian, atau tidak dipahami oleh orang-orang di sekitarmu, itu bisa jadi pertanda bahwa kamu perlu mengubah lingkaran pergaulanmu. Stoisme mengajarkan kita untuk mencari teman dan mentor yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan kita dan yang mendukung pertumbuhan kita. Jangan takut untuk melepaskan hubungan yang toksik atau tidak sehat. Carilah orang-orang yang bisa membuatmu merasa nyaman menjadi dirimu sendiri dan yang bisa membantumu mencapai potensi penuhmu. Tanda kesembilan adalah kesadaran mendalam tentang kefanaan. Stoisme mengajarkan kita untuk merenungkan kematian dan menerima kefanaan hidup. Kesadaran akan kefanaan dapat membantu kita menghargai setiap momen dan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang tidak berarti. Fokuslah pada hal-hal yang bisa memberikanmu kebahagiaan dan kepuasan sejati. Hidup ini singkat, jadi hiduplah dengan penuh kesadaran dan tujuan. Tanda ke-10 adalah dorongan kuat untuk membantu orang lain. Stoisme mengajarkan kita untuk melayani masyarakat dan memberikan kontribusi positif kepada dunia. Jika kamu merasa terdorong untuk membantu orang lain, itu bisa jadi pertanda bahwa kamu memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidup. Jangan abaikan panggilan itu. Cari cara untuk menggunakan bakat dan kemampuanmu untuk membuat perbedaan di dunia. Entah itu dengan menjadi sukarelawan, menyumbangkan uang, atau sekedar memberikan senyuman kepada orang yang membutuhkan, setiap tindakan kebaikan akan memberikan dampak yang besar. Jadi, itulah 10 tanda bahwa alam semesta sedang berusaha menarik perhatianmu. Ingatlah, Stoisme mengajarkan kita untuk membaca tanda-tanda ini, memahami pesan yang ingin disampaikan alam, dan meresponnya dengan bijak. Jangan abaikan perasaan tidak nyamanmu. Hadapi tantangan dengan keberanian. Perhatikan orang-orang baru yang kamu temui, dengarkan intuisimu, perhatikan mimpimu, cari makna di balik sinkronisitas, ikuti hasratmu, ubah lingkaran pergaulanmu, renungkan kefanaan, dan bantu orang lain. Dengan memahami dan merespon tanda-tanda ini, kamu akan dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, bahagia, dan sejahtera. Ingatlah, alam semesta selalu mendukungmu dan ingin kamu berkembang. Jadi, percayalah pada diri sendiri, percayalah pada alam semesta, dan beranilah untuk mengikuti jalan yang telah ditunjukkan kepadamu. Jadilah pribadi yang tangguh, bijaksana, dan penuh kasih. Semoga video ini bermanfaat bagimu. Jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channelku untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang stoicisme dan pengembangan diri. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton, sahabat stoik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah tenang, tetaplah bijaksana, dan tetaplah stoik.